Kemudian untuk yang ketiga itu adalah ketidakberaturan geometri. Gitu. Itu didefinisikan sebagai lebar struktur pada sebuah lantai itu lebih besar 130% daripada lebar struktur di lantai di atasnya, atau lebih besar daripada 130% lebar struktur di bawahnya. Ini juga sama kayak tadi, maksudnya adalah ketika lebar struktur melebar atau panjang ya, kayaknya antara dua itulah. Ketika lebar struktur itu lebih dari 130% dari lebar struktur tingkat di dekatnya. Itu bisa di atas atau di bawah. Ini D adalah lebar portal penanggai gempa dari kolom pertama hingga ujung kolom yang terjauh. Ini ilustrasinya. Nah, yang lantai 1 itu ada 3 bentang, lantai 2 cuma 2 bentang, lantai 3 cuma 1 bentang. Nah, ini cara mengukur D-nya adalah dari kolom pertama ke kolom yang terjauh gitu. Ini adalah ketidakberaturan geometri dari struktur penahan portalnya. Jika terdapat ketidakberaturan tipe 3 pada KDS D, E, F juga sama, tidak boleh dianalisis dengan cara beban gempa yang statik gitu, harus dinamik juga. Ini istilahnya tuh setback ya namanya, setback structure. Sedangkan pada KDS A, B, dan C ini tidak berpengaruh. Jadi pada kondisi beban gempa ringan sampai sedang itu boleh tetap menggunakan metode static equivalent. Seperti itu. Oke, terakhir yang kelima itu adalah ketidakberaturan tingkat lemah. Beda dengan yang satu. Satu tuh ketidakberaturan tingkat lunak. Lunak itu karena dia kekakuannya kurang. Tapi kalau yang kelima karena kekuatannya yang kurang. Kekuatan. Itu didefinisikan tingkat yang lemah ketika sebuah tingkat itu memiliki kapasitas geser kurang dari 80% kapasitas geser pada tingkat di atasnya. Gitu. Tentu saja, kapasitas geser yang dimaksud adalah kapasitas geser pada kolom. Karena yang menyebabkan sebuah tingkat itu kolaps adalah kegagalan pada kolomnya, gitu. Itulah kenapa yang dihitung pada kolom bukan pada balok, gitu ya. Sebetulnya sih karena kalimatnya di SNI bilang kekuatan tingkat adalah kekuatan dari elemen-elemen yang menahan gaya geser tingkat akibat beban seismik. Ya itu ya kolom mau apa lagi. Jadi Vn ini itu adalah jumlahan dari kuat geser semua kolom pada satu tingkat. Ini berapa, ini berapa, ini berapa itu dijumlahkan semua. Gitu. Nah, itu per lantai harus lebih ya harus rata, harus sama lah, lebih dari 80%. Sehingga sebetulnya kekuatan tingkat ini berpengaruh dengan jumlah kolom. Kalau tiba-tiba jumlah kolomnya berkurang banyak, otomatis kekuatan juga berkurang. Gitu. Itu disebut kekuatan tingkat lemah, ketidakberaturan kekuatan tingkat lemah. Yang 5B itu adalah kekuatan tingkat lemah yang berlebihan, yang ekstrim. Jika terjadi kuat geser dari satu buah tingkat kurang dari 60% dari tingkat di atasnya. Gitu. Nah, berbeda dengan 1, 2, 3, 4. Iya. Yang 5 menurut saya tidak bisa dilakukan di awal. Jadi yang 5 ini di analisis di akhir gitu ya. Kenapa begitu? Karena yang ngomongnya kekuatan. Kekuatan itu kan dari kuat geser dari kolom. Nah, kuat geser kolom kan kita bisa ngitungnya setelah ketemu sengkang. Kalau sengkang gesernya sudah ada, baru kita hitung kekuatan geser satu buah kolom. Kemudian kita kalikan dengan jumlah kolom yang ada pada satu lantai tersebut. Gitu. Dengan asumsi sengkangnya semua kolom sama. Diasumsikan sama. Nah, kan kita tahu V ultimate itu sama harus kecil atau sama dengan Pi dikali Vn. Gitu. Lalu kenapa nggak kita hitung aja lah Vn sama dengan V ultimate dibagi Pi. Kan gitu. Artinya, kenapa nggak Vn ini diambil dari output analisis struktur kemudian dibagi nilai Pi 0,75 kan kalau Pi geser gitu. Kan ketemu Vn gitu. Nah, kita bahas akibatnya. Akibatnya apa? Akibatnya jika tidak terjadi ketidakberaturan 5A atau tingkat lemah, bukan tingkat lunak tapi tingkat lemah, pada daerah KDSD, maka struktur tidak boleh lagi dianalisis dengan beban gempa metode static equivalent gitu. Kemudian pada KDS E dan F,
5A itu dilarang. Jadi tidak boleh ada tingkat lemah sedikit pun. 1A, 5A aja tidak boleh. Jadi ketika terjadi 5A pada KDS E dan F, maka desain ulang. Kita ganti, tapi nggak ganti dari awal sih, tinggal ganti tulangan geser aja sehingga meningkatkan kekuatan geser dari kolom gitu ya. Apabila terdapat 5B pada KDS DEF itu dilarang, jadi lebih ketat lagi. 5B ini ketika KDS-nya D, E, dan F, D saja, itu sudah tidak boleh. Jadi sudah harus melakukan redesign. Tambah tulangannya atau kolomnya diganti ukurannya. Nah, pada KDS B dan C, 5B masih boleh dipakai, tapi hanya untuk bangunan 2 tingkat atau maksimal 9 meter gitu ya. Itu pun hanya terbatas pada KDS B dan C. Pada KDS A gimana? Berarti tidak dibatasi. KDS A itu adalah KDS pada zona yang memiliki beban gempa sangat kecil atau ringan. KDS B itu yang ringan, C itu yang sedang. Jadi kalau diurut A, B, C, D, E, F itu A itu sangat ringan, B ringan, C sedang, D besar, E dan F itu sangat besar gitu. Oke, selanjutnya setelah tadi saya bahas tentang ketidakberaturan vertikal, sekarang kita bahas ketidakberaturan horizontal. Jadi ini kita teorinya dulu ya, baru nanti kita praktek bagaimana cara mengevaluasinya dengan bantuan program analisis struktur. Sama, klasifikasi ketidakberaturannya berdasarkan pasal 732 dari SNI 1726/2019. Nah, ketidakberaturan horizontal ini ada 5 tipe, tipe 1, 2, 3, 4, dan 5 gitu. Terdapat di tabel 13. Apa itu? Ini dia. Kurang lebih mirip. Jadi, saya tidak tahu cara SNI menuliskannya dalam bentuk kayak gini. Ini definisinya, kemudian ini konsekuensinya. Gitu. Terlihat pada ketidakberaturan horizontal itu konsekuensinya lebih banyak daripada konsekuensi yang ketidakberaturan vertikal. Jadi segini banyak pasal yang harus dilihat dan dari masing-masing pasal ini akan berdampak dengan permodelan nanti gitu ya dan analisis strukturnya. Nah, secara umum ada ketidakberaturan torsi berlebihan, ketidakberaturan sudut dalam, kemudian ketidakberaturan diskontinuitas diafragma, ketidakberaturan pergeseran tegak lurus terhadap bidang, dan ketidakberaturan sistem non paralel. Di sini sama seperti ketidakberaturan vertikal, jadi kalau kita baca kalimatnya itu agak sulit. Nanti padahal di dalam SNI-nya itu ada ilustrasinya, itu kan jauh lebih mudah gitu. Contoh kita bayangkan aja ketidakberaturan torsi didefinisikan jika simpangan antar tingkat nih, simpangan antar tingkat maksimum yang dihitung termasuk torsi tak terduga. Nah, ini kalimatnya deh, termasuk torsi tak terduga. Makanya kemarin saya bilang pas permodelan 3 dimensi ada unsur torsi tak terduga dengan faktor pembesarannya 1,0 atau AX 1,0 di salah satu ujung melintang terhadap suatu sumbu lebih dari 1,2 kali lipat simpangan antar tingkat rata-rata di kedua ujung struktur. Tuh. Persyaratan ketidakberaturan torsi dalam pasal-pasal referensi berlaku hanya untuk struktur di mana diafragma itu kaku dan setengah kaku. Artinya diafragmanya rigid atau semi rigid gitu ya. Kalau diafragma fleksibel dia tidak terkena pasal ketidakberaturan torsi berarti. Nah, oke kita langsung saja melihat bagaimana ilustrasinya. Oh ya, terakhir di sini ya. Ini tetap KDS, kategori desain seismiknya yang mana yang akan berpengaruh. Sama seperti vertikal, ujung-ujungnya itu adalah ini. Jadi kenapa kok kita melakukan evaluasi ketidakberaturan struktur itu karena akan berpengaruh ke analisis gaya gempanya, menggunakan analisis gaya gempa statik atau dinamik. Kemudian sebelum masuk ke ilustrasi, di sini ada persyaratan tambahan. Untuk ketidakberaturan horizontal dan vertikal struktur dengan kata KDS-nya D sampai dengan F, maka 1B tidak boleh. Pada KDS E dan F ya, hati-hati. Jadi pada daerah-daerah dengan potensi gempa sangat tinggi seperti Papua mungkin atau Bengkulu mungkin atau Sulawesi mana ya kemarin ya, Palu seperti itu, yang kemungkinan KDS-nya E atau F, maka tidak boleh sama sekali terjadi ketidakberaturan torsi 1B yang berlebihan. Tidak boleh sama sekali ketidakberaturan tipe vertikal yang 1B itu berarti tingkat lunak. 1B yang berlebihan tidak boleh. 5A dan 5B atau ketidakberaturan tingkat lemah. Jadi yang 1A itu
Yang kalau vertikal 1B itu kan tingkat lunak, yang 5A 5B tingkat lemah, itu tidak boleh. Struktur yang didesain untuk KDSD dan memiliki tidak beraturan tipe 5B tidak diizinkan. Vertikal, jadi ujung-ujungnya ke tingkat lemah itu tidak, tingkat lemah berlebihan itu tidak boleh. Kemudian ada konsekuensinya ketika terjadi ketidakberaturan, maka ada peningkatan gaya sebesar 25% pada diafragma. Sambungan antara diafragma dengan elemen vertikal dengan elemen-elemen konektornya gitu. Nah, diafragma tadi sudah saya panjang lebar saya jelaskan, diafragma itu letak lantai kita gitu. Kemungkinan akan saya buka di hari keempat nanti khusus tentang diafragma. Nah, ini ilustrasinya masuk ke ketidakberaturan horizontal tipe 1A dan 1B. Jadi kalimat tadi yang membingungkan ini, kalau digambar kalimat ini ya, 1,2 kali lipat pada kedua ujung gitu ya. Kalau digambar itu bentuknya seperti ini. Nah, ketika sebuah dena bangunan tidak beraturan seperti ini, terkena gempa, ini adalah beban gempa ke arah sumbu Y, kita misalkan ya vertikal Y, horizontal X ya. Maka dia akan terpuntir. Nah, simpangan yang harus ditinjau adalah di kedua ujung terpanjang. Bukan yang ini ya, bukan yang ini, yang pendek, tapi yang paling panjang dari tegak lurus dari arah gempa yang ditinjau. Nah, karena gempanya ke arah Y, maka bentangnya ke arah X, tapi bentangnya harus yang paling panjang. Dan yang paling ujung juga. Paling panjang dan juga paling ujung. Jadi kalau misalnya yang paling ujung nggak paling panjang, tetap kamu kembali ke pasal pertama, yaitu yang paling panjangnya yang diambil bentangnya. Nah, ingat tadi simpangan delta A dan delta B itu adalah simpangan antar lantai, bukan simpangan lantai. Defleksi lantai itu adalah perbedaan lantai relatif terhadap ground, sedangkan simpangan antar lantai itu relatif terhadap lantai di bawahnya. Jadi kita cuma ambil selisih antara defleksi lantai ke I dan lantai I-1. Jadi kalau sedang meninjau lantai 3, maka ditinjau selisih defleksi lantai 3 kurangi lantai 2. Maksudnya gitu loh. Itulah makna simpangan antar lantai. Nah, karena seperti ini. Jadi, ini lantai 1, ini lantai 2, makanya diambil dulu deltanya ini. Sebelum delta besar ini yang kita ambil. Bukan nilai output sub apa adanya. Jadi bukan dari output sub, tapi dari selisihnya. Gitu ya. Nah, ketidakberaturan torsi itu jika nilai maksimum antara ujung A dan ujung B itu melebihi dari 1,2 kali lipat rata-ratanya. Rata-rata antara A dan B. Gitu. Jadi kalau saya tulis ulang, maka kalau dibikin rasio, maka maksimum antara A dan B itu lebih besar dari 1,2 kali lipat. Gitu. Sedangkan ketidakberaturan torsi yang berlebihan jika nilai maksimum antara A dan B itu lebih dari 1,4 kali lipat dari rata-ratanya. Gitu. Seperti ini. Nah, ini kalau bebannya vertikal ke arah Y. Lalu bagaimana kalau bebannya ke arah X? Gitu. Maka sebetulnya akan terpuntir seperti ini. Nah, di sini hati-hati jangan lagi menggunakan delta A dan B di bentang yang sebelah panjang ini, salah. Maka bentang acuannya adalah bentang yang tegak lurus dari arah tinjauan gempa. Kalau gempanya ke arah X, maka bentangnya yang memanjang ke arah Y. Problemnya ada di sini ada 4 bentang. Bentang 1, 2, 3, dan 4. Kedua ujungnya ada 2, ujung yang ini dan ujung yang satunya. Lalu yang mana Pak yang diambil? Tetap tadi ujung yang paling panjang bentangnya. Yang ini yang kita ambil. Nah, itu. Jadi hati-hati masalah penentuan titik acuan untuk mengevaluasi ketidakberaturan torsi itu harus paham betul. Ketika beban gempa arah X, maka titik mana yang diambil. Ketika beban arah Y, maka titik mana yang diambil. Sama seperti tadi, intinya adalah simpangan antar lantai harus menggunakan selisih, bukan nilai defleksi output sampai 2000. Untuk apa namanya? Untuk syaratnya sama 1,2 dan 1,4 gitu ya. Seperti itu.